Pada suatu hari diceritakan oleh sahabat, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabat, termasuk diantaranya sahabatnya Umar radhiyallahu anhu. Ketika berkumpul begitu dengan sahabat-sahabat, tidak tahunya Nabi tersenyum dan ketawa sendiri. Dalam cerita itu Nabi ketawa. Dari tawanya sampai terlihat giginya yang putih bersih. Ini kejadiannya. Lalu Umar, sahabat Umar yang dekat dengan dia, bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa? Kok bisa senyum tertawa sendiri? Kami tidak tahu apa yang menyebabkan Rasulullah tertawa." Itulah kata Umar kepada Nabi kita. Lalu Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW menjawab. Apa jawabannya? Barusan saja ini, kata Nabi kita, barusan saja ini malaikat datang ke majelis kita ini, lalu menceritakan cerita yang akan datang pada hari akhirat. Apa cerita malaikat itu? Malaikat bercerita kepada Nabi, ada dua orang hamba Allah. Apakah hamba Allah ini antara yang berzina tetangga? Apakah hamba Allah ini yang bersaudara kakak adik? Apakah hamba Allah ini ayah dengan anaknya, atau mertua dengan menantunya, atau mungkin murid dengan gurunya? Dua orang. Yang dua orang ini rupanya berseteru. Berseteru artinya ada sengketa lah, ada sesuatu yang tidak enak lah antara dua orang ini, kata malaikat kepada Nabi kita. Nanti di hari akhirat yang dua orang ini duduk menghadap di hadapan Rabbul Jalil, Allah yang maha adil, yang penguasa alam semesta. Lalu yang satu berkata, "Ya Allah," kata yang satu ini, "ambillah pahala-pahala orang ini, pindahkan kepadaku." Rupanya di dunia, semasa hidup di dunia, dua orang ini berseteru. Ya, kalau berkawan ya antar pengurus DKM umpamanya, yang satu begini, yang satu begini, salinglah tidak ketemu. Antara murid dengan guru, antara ayah dengan oma, antara menantu dengan mertua, pendengar. Di dunia mereka berseteru. Yang satu ini pekerjaannya betul-betul menyakitkan yang ini, menyakitkan, perbuatannya menyakitkan, kata-katanya menyakitkan, tingkah lakunya menyakitkan, nasihat tidak masuk lagi. Maka di hadapan Rob
yang teraniaya ini ngomong, Tuhan, ambillah pahala-pahalanya, pindahkan padaku. Karena memang di Al-Quran kan dia cerita, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, diceritakan lagi, jangan yang satu mengejek yang satu, sehingga bagaimana? Yang memang dalam ayat itu diceritakan kalau dia mengejek saya, yang sana menyakiti aku, yang sini berbuat begini dengan aku. Di ayat itu diceritakan kalau saya balas lagi, dia berbalas lagi. Tapi kalau saya sabar, pahalanya akan pindah dengan saya. Kalau masih terus lagi, tidak ada lagi pahala dia, dosa-dosaku yang pindah sama dia. Itu tafsir dari ayat yang kita ungkapkan, la yaskhar qaumun min qaumin. Ya ayyuhalladzina amanu, cerita. Jadi rupanya yang bersengketa ini tidak selesai di dunia, masih terus. Satu mengejek begini, selalu menyakiti kata-katanya, perbuatannya. Di hadapan Allah bagaimana? Tuhan, pahalanya supaya pindah dengan saya. Apa kata Allah? Enggak ada lagi pahalanya, karena selalu pekerjaannya yang buruk-buruk saja. Bukan saja sama ibu berbuat begitu, bukan saja sama bapak berbuat begitu, dengan orang lain pun dia berbuat begitu, pahalanya nggak ada lagi. Kalau gitu ya Allah, dosaku lah pindahkan samanya. Kata Allah, dosanya pun sudah penuh. Lalu Allah berseru. Dalam cerita Nabi itu disebutkan, tundukkanlah kepalamu, tunduk. Lalu malaikat mengatakan, angkatlah kepalamu, jangannya. Tiba-tiba di hadapannya sudah terbentang istana-istana yang sangat cantik, terbuat dari emas, intan berlian. Istana-istana. Lalu yang mengaruh tadi ngomong, ya Allah, itu istana untuk para nabi, untuk para rasul, atau untuk siddiqin, atau untuk syuhada. Diceritakan oleh malaikat kepada Nabi, tidak, tapi engkau juga bisa memiliki itu, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Dengan harga yang sangat tinggi. Dia bertanya, seberapa harganya ya Allah? Dalam dialog cerita malaikat itu seperti itu. Allah mengatakan, semahal engkau dapat memaafkan saudaramu itu. Kalau engkau dapat memaafkan saudaramu itu, segitulah harga istana itu. Kalau kau memaafkan saudaramu itu, ajaklah dia mengambil istana-istana itu. Rupa-rupanya dalam kisah yang disampaikan ini, bahwa
nilai memaafkan kesalahan orang lain itu tidak ternilai. Memaafkan saudara, memaafkan menantu, memaafkan murid, memaafkan kawan, memaafkan saudara tidak bisa dinilai berapa besarnya itu, karena memang berat. Memaafkan itu sangat-sangat besar dan berat. Pahala apa lagi yang sama seperti itu? Pahala sabar. Pahala sabar juga tidak bisa dinilai. Ada yang mengatakan, Pak Hasan ini begini, begitu. Sabar. Di apapun sabar. 3 jenis amal ini tidak ada ukuran pahala langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala puasa, pahala memaafkan kesalahan orang lain, dan yang ketiga pahala sabar, sangat luar biasa. Dan insya Allah inilah antara lain yang kita harapkan